Sore itu, Tanjung Priuk dipadati puluhan kontainer yang membawa peti kemas. Kontainer tersebut mengantri giliran untuk memasukkan peti kemas ke dalam kapal. Di dalam peti itu terdapat berbagai macam hasil bumi dan barang-barang industri yang akan diekspor ke luar negeri. Para sopir kontainer tampak sudah jenuh menunggu. Mereka bahkan sudah menunggu antrian dari jam 10 pagi. Bekerja di Tanjung Priuk memang tidak mudah. Tanjung Priuk bukan untuk orang-orang yang cengeng. Para sopir kontainer itu bukan hanya mengorbankan tenaga dan kesabaran, mereka juga harus bertaruh nyawa di sana. Sebab tak jarang ada preman yang menjagal mereka. Para preman itu minta duit, minta rokok, atau bahkan mereteli barang bawaan kontainer. Kalau sopir kontainer itu melawan, maka bukan tidak mungkin mereka akan kehilangan nyawa. Para preman itu tidak akan segan-segan menghabisi sang sopir. Apalagi akhir-akhir ini, tepatnya di zaman Orde Baru, preman semakin menjamur di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka berkelompok, membuat geng masing-masing. Sebenarnya, pertumbuhan preman ini bukan disebabkan minimnya lapangan kerja. Pak Harto kala itu cukup sukses membuka lapangan pekerjaan untuk rakyat. Pabrik tumbuh subur. Lowongan pekerjaan tidak perlu pakai ijazah tinggi-tinggi. Asal mau kerja sudah bisa masuk ke pabrik. Bahkan kala itu di Tangerang ada beberapa pabrik yang harus susah payah mencari karyawan. Gerbang pabrik selalu terbuka dan bertuliskan, ada lowongan. Tak jarang pabrik itu menyuruh orang untuk berdiri di depan gerbang. Siapapun yang lewat di pabrik tersebut pasti ditawari untuk kerja. Dan diiming-imingi berbagai fasilitas seperti gaji yang lumayan besar, dapat makan siang, dan dapat susu kaleng. Pekerjaan kala itu sangat mudah. Tapi bagi orang-orang malas dan ingin cepat dapat uang, mereka akan memilih jalan premanisme. Mereka bergabung dengan kelompok berandal untuk menindas orang-orang kecil. Seperti di Tanjung Priuk, ada dua macam kelompok manusia di sana, pekerja keras dan penindas. Komplotan Johan Ambon misalnya, anggota Johan Ambon bagaikan rayap yang menggerogoti Tanjung Priuk. Jumlah mereka banyak. Kedudukan Johan di Tanjung Priuk sudah tidak diragukan lagi. Dia punya bisnis yang tidak biasa. Preman yang satu ini bukan penguasa lahan parkir atau mafia tanah, tapi merupakan kartel yang menjadi distributor serbuk haram. Jaringan Johan sangat luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Dari hasil itulah dia mendapatkan keuntungan yang melimpah ruah. Dia rajin merekrut anak buah untuk dijadikan pengedar, termasuk Alek Bajang. Anak itu sudah terjerumus ke dalam lingkaran setan. Siapa saja yang sudah bergabung dengan Johan, maka sulit untuk bisa keluar, apalagi berkhianat. Sebab Johan tidak akan segan-segan menghabisi para pengkhianat. Seperti sore itu, di antara antrian mobil kontainer, muncullah segerombolan preman. Dalam gerombolan itu terdapat Alex Bajang. Ia mengenakan jaket kulit warna hitam dan celana jeans biru. Penampilan Alex jauh lebih baik setelah bergabung dengan Johan. Alex Bajang dan komplotan preman membuka peti kemas. Di dalam peti itu tampaklah seorang lelaki telanjang badan. Dia hanya mengenakan celana dalam saja. Lelaki itu diikat pada kursi besi. Tubuhnya penuh luka memar. Wajahnya juga bonyok, mulutnya diikat menggunakan kain. Alex mendekati lelaki itu. Alex membuka kain yang mengikat mulut si lelaki. Kemudian, Alex pun jongkok. Dia menatap mata si lelaki dengan tatapan tajam. Lu mau dikirim ke Cina. Di sana ada anak buah Bang Johan. Nanti lu disiksa habis-habisan dan tubuh lu dicabik-cabik anjing lapar. Ini kesempatan terakhir dari Bang Johan. Jawab, di mana lu sembunyiin barang itu? Tanya Alex. Si lelaki malah tertawa kecil. Mau gua kasih tahu pun, kalian akan tetap bunuh gua, ucap si lelaki. Alex mengangguk. Dia bangkit. Kemudian, Alex mengikatkan kembali tali itu ke mulutnya si lelaki. Namun, sebelum mereka pergi, salah satu preman menembak kepala si pengkhianat. Hei, apa-apaan ini? Tanya Alex. Dia kaget mendengar bunyi tembakan. Soalnya, Bang Johan sama sekali tidak menyuruh Alex untuk membunuh lelaki itu. Tenang aja, Lex. Ini perintah Bang Johan. Kalau si pengkhianat nggak mau ngasih tahu soal barang yang ia sembunyiin, kita tembak saja. Ucap rekannya Alex. Tembakan itu tepat mengenai kepala si lelaki. Ia tewas di atas kursi dalam keadaan tubuhnya yang masih terikat. Kemudian, peti kemas pun ditutup.
Alex dan kawannya pergi begitu saja. Ada sopir kontainer yang memergoki aksi preman itu. Tapi sang sopir diam saja. Dia tidak mau ikut campur karena sangat berbahaya. Alex dan kawannya kembali ke markas. Mereka laporan pada Johan soal si pengkhianat. Beberapa hari lalu, pengkhianat itu memang menggelapkan berkilo-kilo serbuk haram yang seharusnya didistribusikan ke pelanggan Johan. Maka wajar, Johan sangat marah. "Kami sudah habisi dia, bos," ucap Alex. "Soal barangnya gimana?" tanya Johan. "Dia nggak mau ngasih tahu, bos," timpal rekannya Alex. Johan menghisap rokok kretek. Dia tampak sangat kesal. "Gua harap ini terakhir kalinya ada anak buah yang jadi pengkhianat. Semoga kalian semua tetap loyal, biar bisnis kita berjalan dengan lancar," ucap Johan. "Baik, bos," ucap anak buahnya serentak. Hari mulai gelap. Anak buahnya Johan nongkrong santai di markas mereka. Markas itu cukup besar, berupa rumah 3 tingkat di kawasan Tanjung Priuk. Ada lampu kerlap-kerlip ala kafe yang menghiasi halaman rumah tersebut. Alunan musik jazz terdengar syahdu menambah suasana semakin hangat. Tak lama kemudian, Johan keluar dari rumah tersebut. Ia memanggil Alex. "Lex, gua mau ngomong sama lu," ucap Johan. Segera, Alex bangkit dari duduknya, lalu menghampiri Johan. Si bos membawa Alex ke ruangan khusus untuk bicara 4 mata. Di dalam ruangan itu ada meja dan lampu 5 watt. Juga ada kursi, mirip seperti ruang interogasi. Alex duduk berhadapan dengan Johan. "Gimana perasaan lu setelah bergabung sama gua?" tanya Johan. Kemudian, Johan menyalakan rokok kretek, lalu menghisapnya. Asap pun mengepul ke wajahnya Alex. "Senang sekali, bos. Gua jadi punya penghasilan lebih," ucap Alex. Johan tertawa kecil. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah koran dari laci meja. "Ini elu kan?" tanya Johan sambil menunjuk sebuah headline koran tersebut. Koran itu memberitakan buronan polisi yang kabur dari penjara. "Iya, bos," jawab Alex. Dia tidak melakukan pembelaan sedikit pun. "Gua buron emang udah lama. Gua pernah punya masalah sama mafia di kawasan Jakarta Selatan," ucap Alex. "Siapa?" tanya Johan. "Om Lao dan Julio Lahoy," jawab Alex. Johan pun mengangguk. Dia tahu nama besar mafia itu. "Pengalaman lu hebat juga ya," ucap Johan. "Terima kasih, bos," jawab Alex. "Sebenarnya bukan itu yang mau gua omongin. Gua nggak masalah, lu mau jadi buronan kek, yang penting gak ketangkep polisi. Nah, kali ini gua ada misi spesial buat lu. Gua pilih lu karena gua yakin lu bisa menjalankan misi ini dengan baik," kata Johan. "Misi apa itu, bos?" tanya Alex. "Di kawasan Bekasi ada sarang bencong. Itu masih wilayah gua. Gua jual serbuk haram ke mereka. Tapi akhir-akhir ini penjualan di kawasan itu menurun. Gua curiga ada yang mainin lahan gua. Lu masuk ke sarang bencong itu dan cari tahu siapa yang berani jualan serbuk haram di wilayah gua," ucap Johan. Alex mengerutkan keningnya. "Itu berarti?" tanya Alex. "Iya, lu harus nyamar jadi bencong," kata Johan. Alex tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau, dia harus ambil misi itu. Lagi pula bayarannya juga tinggi. Alex pun menyetujui perintah Johan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Alex dandan. Ia mengenakan bedak dan gincu. Alex juga memakai wig dan baju wanita. Tak lupa dia mengenakan high heel. Alex harus beradaptasi dengan high heel itu. Alex Bajang mengubah namanya menjadi Enci. Dia naik angkot berkali-kali dari Tanjung Priuk menuju kawasan yang dihuni oleh waria. Kawasan itu ternyata merupakan kontrakan murah meriah. Bisa dibilang itu merupakan kontrakan kumuh. Alex masuk ke gang kecil menyusuri kompleks kontrakan waria. Seketika saja banyak para waria yang nongol dari jendela. Mereka menyoraki Alex. "Wah, ada anak baru, Ce," teriak salah satu waria. Alex pun berhenti. Dia duduk di depan warung kecil dan memesan rokok kretek. Kemudian Alex menyalakan rokok. Tak berselang lama, ada seorang waria yang mengenakan anduk sedada. Tampaknya dia baru saja selesai mandi. Mau apa lo di sini?" tanya waria itu. "Gua mau ikut mangkal," ucap Alex dengan suara yang dikemayukan. "Gak bisa sembarangan ya, Ce. Lu harus lapor sama bos kami," kata waria itu. "Siapa bosnya?" tanya Alex. "Cek Desi. Sana menghadap dulu. Kalau kata Cek Desi oke, lu bisa mangkal di kawasan ini," kata waria tersebut. Alex mengiyakan. Dia pun dibawa oleh si waria menuju sebuah kontrakan.
Kontrakan tersebut terbilang cukup luas dari yang lain. Maklum, Cek Desi adalah bosnya. Dialah yang mengendalikan kawasan tersebut. Alex duduk di ruang tamu. Cek Desi pun keluar. Tubuhnya ternyata gendut. Wajahnya masih tampak putih bekas make up. Ada gincu warna merah di bibirnya. "Siapa nih?" tanya Cek Desi. "Kenalkan Cek, saya Enci," ucap Alex. Dia agak sedikit gugup sambil mengeluarkan tangan untuk bersalaman. Tapi Cek Desi menolak salaman dari Alex. "Ada perlu apa? Intel lu ya?" tanya Cek Desi. Dia memasang wajah curiga. "Bukan Cek, saya mau ikut mangkal di kawasan ini," ucap Alex. "Halah, geledah dia," kata Cek Desi. Segera, waria pesuruhnya Cek Desi menggeledah seluruh tubuh Alex. Mereka bahkan menelanjangi Alex sampai bugil. Setelah dirasa aman, Cek Desi menyuruh Alex untuk mengenakan kembali pakaiannya. "Lu kalau mau mangkal di sini ada syaratnya," ucap Cek Desi. "Apa itu Cek?" tanya Alex. "Setoran lah, sehari 20.000, kata Cek Desi. Alex pun mengangguk. "Baik Cek," kata Alex. Kemudian, Cek Desi menginterogasi Alex secara detail. Dia menanyakan asal Alex dan sejak kapan jadi waria. Malam pun tiba. Kompleks waria itu ramai sekali. Banyak pengunjung yang berdatangan ke sana. Mereka adalah orang-orang sinting yang tidak normal dan tidak punya moral. Ada beberapa lelaki yang sempat menghampiri Alex, tapi Alex pasang harga mahal. Sengaja, biar tidak ada yang berani menyewanya. Alex hanya memerhatikan sekeliling. Dia menyelidiki siapa yang telah mengedarkan serbuk haram di kawasan ini. Alex pun berjalan perlahan menelusuri setiap kontrakan. Dan akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya. Di tempat yang remang itu, Cek Desi membagikan serbuk haram pada para waria. Transaksi itu cukup terbuka. "Heh, sini lu," bentak Cek Desi saat memergoki Alex tengah menonton transaksi tersebut. Sebisa mungkin, Alex bersikap untuk tenang. "Ngapain lu lihat-lihat? Bukannya mangkal," kata Cek Desi. "Saya mau serbuk itu, Cek. Saya beli ya," kata Alex. "Harganya mahal," bentak Cek Desi. Alex pun mengeluarkan uang 100 ribuan. "Entah berapa lembar." "Segini cukup?" tanya Alex. Cek Desi langsung merampas uang itu dari tangan Alex. Dia pun memberi Alex sebungkus kecil serbuk haram. "Jangan bocor keluar, gua bisa ditangkap polisi," ucap Cek Desi. Alex pun mengangguk. "Kalau lu berani berkhianat, gua nggak akan segan-segan ngabisin nyawa lu," kata Cek Desi. Memang benar, walaupun Cek Desi seorang waria, dia sangat sadis. Sudah ada 2 orang yang dia habisi karena berkhianat. Mayatnya ia buang ke sungai. Dan sampai saat ini, tak ada yang berhasil membongkar kejahatan Cek Desi. Karena memang dia sangat ahli dalam memanipulasi kejahatan. Singkat cerita, keesokan harinya, Alex masih memata-matai pergerakan Cek Desi. Pagi itu, Cek Desi keluar dari kompleks waria. Dia naik ojek ke arah barat. Buru-buru, Alex mengikutinya. Untung saja, kali ini Alex tidak ketahuan. Cek Desi berhenti di depan sekolah SMP. Dia tampak menunggu seseorang di sana. Tak lama kemudian, bel istirahat sekolah berbunyi. Cek Desi minta satpam untuk memanggil seorang anak. Ternyata, Cek Desi menjenguk anaknya yang sekolah di sana. Itu seorang anak perempuan. Dia memeluk Cek Desi dengan pelukan hangat. "Ibumu apa kabar?" tanya Cek Desi. "Baik, Pak. Kok Papa nggak bilang kalau mau jenguk aku di sekolah?" ucap anak itu. Dia tampak tidak malu sama sekali punya ayah seorang waria. "Iya, Papa bikin kejutan buat kamu," ucap Cek Desi. Tanpa berlama-lama lagi, Cek Desi memberi anaknya uang. "Ini buat jajan kamu ya, Nak," ucap Cek Desi. Alex mengintip mereka dari balik tiang listrik. Kemudian, Alex pun pergi begitu saja. Saatnya laporan pada Johan. Singkat cerita, setibanya di Tanjung Priuk, Johan kaget karena mendengar Cek Desi mengedarkan serbuk haram di kawasan Johan. Padahal Cek Desi sudah sepakat kalau dia mau jadi anak buahnya Johan. Dan kali ini sudah 2 minggu Cek Desi tidak beli barang pada Johan. Itu artinya Cek Desi beli barang pada bandar lain yang tentunya lebih murah. "Habisi dia," ucap Johan. "Baik bos," kata Alex. Alex akan menuruti apapun perintah Johan. Soalnya, Alex ini sedang berusaha mengambil hati Johan agar kelak Johan mau membantunya untuk membantai Om Lao. Malam pun tiba, Alex mengintai Cek Desi. Kebetulan saat itu Cek Desi sedang melakukan transaksi di sebuah gang sempit. Setelah si pembeli pergi, Cek Desi duduk di atas bangku triplek pinggir jalan.
Ia sedang menikmati rokoknya. Segera Alex menghampiri Cek Desi. Alex menenteng pisau kecil. Dia hendak menyerang Cek Desi. Cek Desi menyadarinya. Dia juga mengeluarkan pisau lipat. "Mau apa lo?" bentak Cek Desi. Tanpa banyak basa-basi lagi, Alex menghujamkan pisau di pundaknya Cek Desi. Namun karena tubuh waria itu gendut, Cek Desi masih bisa bertahan. Kemudian, Cek Desi menyerang Alex, tapi tidak kena. Alex kembali menghujamkan pisaunya. Kini, pisau itu ditancapkan pada kakinya Cek Desi. Waria itu pun tumbang. Dari situlah, Alex dengan brutal membantai Cek Desi sampai tewas. Mayatnya dibiarkan tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Dengan cepat, Alex kabur. Dia takut ketahuan orang. Alex puas karena dia berhasil menjalankan misi dari Johan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.